biodiversity and food tadi terdengar di ujung segmen sebelumnya. Itu secara mikro, jadi buah-buahan aja. Kalau kita makan tuh maksudnya apa? Kita juga makannya harus biodiverse, kita harus macam-macam. Harus macam-macam, Oh betul. gitu ya? Nggak bisa nasi putih tiap hari gitu? Nah, nasi merah, sekarang ada nasi hitam loh. Lah, Iya, ada dari nasi apa hitam. Nah, itu ditanamnya, wah, saya mesti cari tahu deh. Tapi nasi hitam itu sekarang lagi. kita Google aja nanti. Nah, di Google aja coba nasi hitam. Lalu it's very nutritious, nutrisinya sangat tinggi. Jadi banyak sekali variety dari pangan yang sangat tinggi nutrisinya, tetapi karena tidak menjadi apa ya, tidak di mainstream oleh perusahaan, maka tidak terkenal lagi. Padahal sangat nutritious. Dan juga kita melihat bahwa umpamanya di timur Indonesia, di mana climate-nya itu sebetulnya tidak cocok untuk menanam padi karena sangat kering. Tapi memang mereka tidak makan padi sebagai makanan pokok kan di Indonesia Timur. Nah, sekarang itu banyak masih bergantungan diri pada nasi. Oh, terbawa oleh budaya dari Indonesia Barat barangkali. Persis. Jadi sekarang Kehati mendukung suatu proyek di mana sedang ditanam sorghum. Sorghum itu memang cocok untuk cuaca yang ada di Indonesia Timur. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana sorghum ini dibuat menjadi macam-macam makanan gitu. Dan dibuat menarik. Itu dalam kehidupan sehari-hari sudah ada nggak sorghum dalam bentuk makanan lain? Sementara masih apa ya, masih dalam bentuk yang mungkin tidak begitu mudah diterima. Maka kami lagi pelajari bagaimana ini bisa menjadi makanan untuk semua orang. Jadi apakah apa cara masaknya atau harus dicampur dengan kare atau apa. Jadi memang effortnya di situ bagaimana mendapatkan cara-cara yang enak gitu. Nah, pasti Wewe seneng nih kalau nyoba-nyoba yang gitu. Saya kalau dengar sehat seneng ya, dan kalau enak sih jadi enak rasanya kalau sehat ya. Nah, kalau Susi ini giat mengikuti passion di sini, itu apa jadi kurang konsentrasi ngurus bisnis? Ya, untungnya kami bisnis berdua, jadi masih ada suami saya. Iya, dan karena perusahaan kami juga sudah 20 tahun lebih, maka stafnya sudah lengkap. Jadi waktu saya yang untuk aktivitas lingkungan juga positif sebetulnya untuk perusahaan. Karena terlalu lama kita jadi CEO, tiap hari kita supervise manajer juga tidak baik karena mereka tidak bisa tumbuh. Jadi sebetulnya synergize nih antara kegiatan saya dan effort saya untuk mengurangi waktu di kantor. Tapi ada usaha sengaja nggak atau program di dalam perusahaan untuk menularkan values ini, pengertian ini pada pegawai-pegawai? Kalau di dalam perusahaan kami satu memang living values, jadi values 5 itu yang kami anuti di Body Shop, seperti protect your planet, protect human rights, no testing on animals, dan lain-lain. Itu semua kita lakukan karena sudah bagian dalam bisnisnya Body Shop. Betul, sudah terintegrasi. Betul. Tetapi terlepas dari itu kita ada program volunteering. Jadi ya kita beri kesempatan untuk keluar perusahaan begitu. Betul. Jadi apa itu saja yang misalnya kalau saya boleh. Satu, memang kita mempunyai proyek kecil dengan British School yang kebetulan tidak jauh dari kantor kami. Jadi, di Bintaro ya? Iya, di Bintaro. Jadi ada namanya Sekolah Bisa, itu ada 23 anak pemulung di situ. Dan mereka sekolahnya dari jam 11 lah, kira-kira mulai jam 11 sampai, karena pagi-pagi biasa mereka harus bantu orang tua. Nah, karyawan kami bisa volunteer di situ, dan itu memang di running day to day oleh British School, tapi tempatnya ada di training center kami. Itu salah satu, dan setiap karyawan bisa membentuk grup sendiri dan mencari proyek sendiri. Umpamanya ada yang suka
menanam terumbu karang kan sekarang regeneration. Nah itu grup kami ada yang ke sana. Kalau sekarang pergi ke mana ya, pulau apa ya, Rambutan atau pulau apa, itu ada tuh plaknya di Pulau Seribu. Ya di Pulau Seribu. Jadi mereka ke sana. Jadi macam-macam kita tanam pohon setahun sekali. Jadi everyone is free to choose. Jadi perusahaan Ibu bergeraknya dalam produk-produk kosmetik atau body care gitu ya. Kalau businessman, businesswoman lain dalam produk lain, bagaimana ya pertanyaannya? Apakah ada hubungannya produk lain Ibu dengan kegiatan yang Ibu lakukan sekarang dalam environment? Ya. Memang kalau ada perusahaan lain dalam bidang kosmetik, mungkin tidak seperti kami mungkin ya. Karena tidak ada hubungan yang langsung mungkin dengan... Nggak ada kan? Nggak. Kecuali yang against animal testing ya barangkali. Ya, betul. Tapi saya suka mikir yang against animal testing, apa itu tidak mahal untuk perusahaannya? Simpan dulu jawabannya, kita akan break dulu sebentar. Melanjutkan dengan Susi Hutomo, Business as Unusual.